Saudara sudah jelas, tapi saya mau nambahin sedikit tentang bagaimana kita itu menjadi orang yang beruntung. Tambahannya adalah begini, setiap kali apa yang kita lakukan itu selalu beruntung. Soalnya begini, ada beberapa batu loncatan ya, untuk mencapai ujung. Ya, perhatikan, untuk mencapai ujung dari destiny, untuk mencapai ujung daripada apa yang Tuhan rencanakan atas hidup saudara dan saya, itu selalu ada batu loncatan. Tadi dikatakan Yusuf itu untuk mencapai menjadi penguasa, penggenapan daripada semua mimpinya, itu ada batu-batu loncatan yang harus dia jalani. Loncat ini, Tuhan kasih batu lagi, loncat di batu ini. Tuhan di depannya ada batu lagi, loncat di sini. Tuhan ada batu lagi, loncat di sini. Ada batu lagi, loncat di sini. Jadi maksudnya adalah begini, batu loncatan itu harus diinjek sama kita. Karena nggak bisa saudara dari sini terus langsung loncat kepada destiny saudara. Ya. Saudara dan saya dalam renungan Selasa dikatakan 3 tahun ke depan harus sudah selesai semua yang Tuhan rencanakan atas hidupmu. Lawatan akan terjadi besar-besaran. Ya. Yang kedua, Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Dan saya lihat ya, ini berkat mulai terbuka ya. Semua mulai terbuka itu sesudah September. Bulan depan loh September itu. Ya. Sesudah September. Begitu masuk di dalam tahun baru dari Yahudi, itu awal dari permulaan. Tuhan buka jalan baru. Ya. Jadi saudara harus bisa tangkap. Untuk mencapai itu Tuhan akan sediakan batu loncatan. Sudah disediakan. Nah, untuk itu biasanya kalau batu namanya bukan batu jalan, batu loncatan. Otomatis saudara harus meloncat. Kalau sudah takut rah, ya nggak jadi, tetap di sini. Jadi kalau sampai saudara tidak bisa mencapai apa yang Tuhan mau, sebetulnya bukan salah Tuhan. Tuhan katakan di depan kamu sudah ada batu loh, ayo loncat. Takut, ya udah, nggak dapat. Harus ada roh keberanian dengan memperkatakan firman yang tadi dikatakan, pikiran harus kita jalanin dan berani bertindak, loncat ke batu loncatan ini. Di depan ada lagi, loncat lagi, loncat bukan jalan. Ya. Nah, kalau namanya loncat itu antara satu tempat di mana engkau berada dan batu itu otomatis di bawahnya mungkin ada kali, mungkin ada air yang banyak, mungkin ada lembah, tempat yang membuat kita kalau nggak bisa tepat di batu loncatan ini, kita jatuh di bawah. Ya. Kalau ada saudara punya keberanian, saya yakin jaminan Tuhan akan membuat semuanya itu. Amin. Jadi harus ada roh keberanian. Loncat, tak di sini. Wah, di bawah kok kelihatan ada jurang ya. Gak usah takut. Memperkatakan firman. Firman apa yang diperkatakan? Janji Tuhan. Amin. Gak usah takut. Karena apa? Pada saat Petrus, dia kan aneh. Aku belum pernah lihat tuh ada manusia bisa jalan di atas air. Dan saya heran, saya tuh sangat-sangat heran gitu. Kenapa
Seolah-olah yang bisa buat mujizat itu adalah hantu dan setan. Sedangkan Tuhan itu melebihi semuanya. Loh, saya waktu merenungkan firman Tuhan tentang murid-murid Tuhan itu, mereka sudah jadi muridnya Tuhan. Ya. Baru saja mereka melihat mujizat 5 roti 2 ikan. Betul? Baru loh. Lalu Tuhan katakan, aku mau naik ke atas, saya mau berdoa. Kamu naik mau ini, naik kapal. Aku susul. Kok mereka heran? Enggak heran gini. Tuhan mau naik apa ya? Gak ada perahu lain selain perahunya kita. Kita sudah jalan, Tuhan naik apa? Gak pernah mikirkan itu. Karena dia percaya Tuhanku kuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Betul? Itu sudah jelas, benar nih. Ya. Tapi pada saat Tuhan itu jalan di atas air, semua orang muridnya ngomong, itu hantu kok aneh gitu loh. Baru melihat mujizat, tapi kalau dia lihat sesuatu hal yang aneh, dia tidak mengatakan itu Tuhan. Bahkan mengatakan itu hantu. Saudara, saya berdoa saudara jangan sampai seperti itu. Ya. Sudah mengenal Tuhan. Saudara tahu, yang terjadi di taman, itu ada pro ada yang kontra. Ada yang enggak percayalah gitu. Lalu saya bilang gini, sudahlah yang enggak percaya biar enggak percaya. Karena yang enggak percaya enggak akan dapat berkat. Sudah, kita enggak usah memaksa mereka harus percaya. Gitu. Karena percaya itu dari Tuhan, sudahlah. Yang mau dapat berkat ya boleh, yang enggak dapat berkat rugi sendiri, enggak usah kita mempertahankan. Saya katakan, enggak usah. Percuma kita mau mempertahankan apapun juga. Tapi saya berdoa jangan sampai jadi seperti murid-murid. Yang sudah melihat, ngalami, bahkan 12 bakul itu dibawa ke kapal loh. Sisa 12 bakul itu dibawa ke kapal, bukan dibuang. Ngelihat, ngalami. Ya. Kok bisa saat Tuhan Yesus jalan kok dia ngomong, kok enggak ngatakan, hai ajaib Tuhanku bisa jalan. Ya percayalah, orang roti bisa dijadikan begitu banyak. Itu perkara yang mudah buat Tuhanku untuk jalan di atas air. Kok enggak ngomong begitu? Bahkan ngomongnya itu hantu. Loh saudara, banyak loh yang ngomong juga. Itu belum tentu dari Tuhan itu. Saya bilang, wislah apapun yang orang ngomong, enggak usah dibantah. Ya. Yang mau boleh. Saudara, kemarin ada suami istri yang datang dari luar kota, dari Jakarta. Dia aktivis di GBI. Ya. Istrinya suka diceritain tentang apa yang terjadi di sini. Dia cuma berdoa, Tuhan, aku tuh pengen lihat, aku pengen datang, aku pengen doa di tempat itu. Nah, dia nggak mau sekedar lihat, tapi dia bilang, aku mau doa di tempat itu. Aku pengen ketemu engkau. Suaminya diajak, nggak mau. Uslah kamu tuh jangan macam-macam. Itu. Ada ikut pakai begitu pengen lihat, ada begitu kayak pengen doa. Belum tentu itu dari Tuhan. Gitu. Istrinya diam, dia berdoa terus, Tuhan, kapan suamiku tuh bisa mau nganterin saya saja. Lalu si suaminya ini tiba-tiba pagi-pagi jam 4 suaminya bisa ngomong gini, kamu pengen ke Cirebon? Yuk kitanya pergi sekarang. Aduh, dianya ini punya bikin kue gitu. Aduh, dia bilang pagi-pagi kayak gini saya harus siapin kue-kue yang harus dijual. Sekarang suami saya
mau minta pergi, sedangkan dia bilang mumpung mau. Jadi dia pagi-pagi bangun, saudara, beresin semuanya kerjaan, jam 5 berangkat, sampai sini jam 8, sehingga akibatnya kita sudah PW, dia nggak ikut PW. Sudah ketemu sama orang Jakarta, lalu mengatakan, mana tamannya? Di sini, dia belum buka. Nah, setelah buka dia masuk. Ini kesaksiannya. Begitu dia masuk, Tuhan itu luar biasa banget. Si istrinya begitu masuk, istrinya udah nangis terus. Si suaminya tiba-tiba Tuhan bicara, kamu tahu nggak, tempat ini adalah taman keintiman. Jadi saudara harus percaya, dia seorang anak Tuhan, aktivis. Ya. Tuhan sanggup bicara. Lalu suaminya jadi nangis dianya. Dia merasakan, kok beda ya? Suasananya di luar, sama begitu aku masuk, kok beda ya? Dia bilang. Nah, singkat cerita, selesai semuanya, dia bilang begini, Bu, saya dapat firman Tuhan, tempat ini tempat keintiman. Kalau saya intim dengan Tuhan, maka saya akan bisa dibawa bercengkerama seperti Adam dan Hawa bercengkerama setiap kali di taman Tuhan. Tepat, saya bilang, puji Tuhan. Selesaikan dia pulang, istrinya kesaksian. Saya bersyukur kok suami saya bisa ngomong begitu. Berarti ada perubahan dalam hidupnya. Dia ketemu dengan Tuhan. Saudara, buat Tuhan itu perkara sangat mudah untuk mengubah seseorang. Ya. Yang dulunya tidak percaya menjadi percaya. Ya. Saudara, firman Tuhan katakan, dari buahnya engkau bisa melihat. Nah, kalau taman itu bukan taman yang dari Tuhan, tidak mungkin berbuah seperti itu. Ya. Jadi saudara, saya berdoa, jangan seperti golongan murid-murid Tuhan, seperti yang dinamakan Petrus dan teman-temannya. Itu hantu. Kejem banget ya. Tapi belajar bahwa saat ini waktunya surga menyentuh bumi. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Mari kita berdiri dimanapun saudara berada. Menyatukan hati kita saat ini. Bapak, buat kami percaya memperkatakan firman-Mu. Batu loncatan yang ada buat kami berani melangkah mencapai tujuan yang Engkau sedang siapkan buat kami. Buat kami melakukan di dalam ketepatan ya Tuhan, supaya semua janji-Mu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyatukan hati kami. Kau taburkan roh kesembuhan, Engkau taburkan roh damai sejahtera, Engkau taburkan roh unity bagi seluruh bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke. Mereka ada unity, tidak ada pemberontakan, tidak ada roh ketidakpercayaan, melainkan mendukung akan semua program daripada pemerintah. Bapak, kami berdoa buat setiap pejabat-pejabat yang ada, setiap orang-orang yang menerima bantuan dari pemerintah, buat mereka dapat mempergunakan seperti yang pemerintah berikan, anjurkan, lepaskan daripada semua korupsi Tuhan, lepaskan daripada mereka yang ingin untuk mencari keuntungan sendiri.
Bapa, kami sangat merindukan pemerintah kami ada dalam perlindungan yang daripadamu. Biarlah semua yang tidak benar akan terbongkar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami berdoa untuk Bapak Wakil Presiden dan semua para menteri dan kabinet, semua pejabat-pejabat yang ada di seluruh Indonesia. Buat mereka takut dan gentar kepadamu. Kami berdoa Tuhan, beri kekuatan kesehatan buat Bapak Presiden kami, hikmat marifat yang daripadamu untuk mengambil suatu keputusan yang berasal daripadamu. Bapa, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri akan menentukan langkah-langkah buat bangsa dan negara kami. Kau sembuhkan Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Semua sakit penyakit yang ada Kau hancurkan, sehingga lepas dan bebas, sehingga kami boleh mengalami kebebasan tanpa batasan di dalam beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa untuk waktu Selasa tanggal 11, Selasa tanggal 18, Selasa tanggal 25. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, Engkau yang akan terus beracara dalam tanggal-tanggal itu. Kami minta penggenapan semua janji-Mu akan menjadi kenyataan. Yang sakit disembuhkan, yang belum mengalami terobosan mulai mengalami terobosan-terobosan yang berasal dari Tuhan. Kami sangat percaya kapasitas yang ada buat tempat ini sesuai dengan peraturan pemerintah akan tepat seperti Engkau atur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya Engkaulah yang memiliki tempat ini, Engkaulah yang memberikan mukjizat, Engkaulah yang melakukan segala perkara. Buat kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Biarlah mata kami ini mata yang tertuju kepadamu ya Tuhan. Telinga kami olesi minyak yang menyatakan bahwa kepekaan terus terjadi dalam hidup kami. Buat bibir mulut kami Tuhan adalah bibir mulut yang senada dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah hati kami Tuhan. Buat hati kami tetap melekat kepadamu. Buat segala ketegar-tegukan kami, kebodohan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ketidakpercayaan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tangan kami olesi minyak Tuhan. Biar tangan kami adalah tangan yang diberkati. Hari ini apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua mendatangkan berkat yang berkelimpahan, bahkan lebih daripada cukup. Terima kasih untuk semuanya. Berkati kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami dapat berjalan dan tidak tersandung. Kami tetap berjalan dengan gagah perkasa yang daripadamu untuk mencapai rencanamu yang mulia atas hidup kami. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.